Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia para mahasiswi program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa. Kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah perekonomian Indonesia yang merupakan terusan dari atau lanjutan dari mata kuliah ekonomi makro atau juga ekonomi pembangunan nasional ya, karena memang banyak beberapa kurikulum yang berbeda-beda tiap kampus. Yang terpenting adalah mata kuliah prasyarat dengan 3 SKS-nya. Nah, kalau ini biasanya kalau pada saat awal itu ada kontrak belajar ya, kami sampaikan, mungkin dosen lain juga sudah menyampaikan bahwa dalam kontrak belajar ini kita satukan persepsi tentang tata tertib perkuliahan. Karena situasi yang masih pandemi dan dilakukan kuliah dengan online atau daring, maka beberapa aplikasi digunakan. Nah, ini menurut konsep dari kampus, sebelum ada IT dari kampus yang sama nanti dengan aplikasi yang dari Uniba dengan blended learningnya, beberapa dosen disarankan untuk menggunakan aplikasi di smartphone, itu dengan Zoom Meet, dengan Google Classroom atau juga Google Meet. Nah, tetap saja grup juga harus digunakan untuk koordinasi dan komunikasi ya. Kaitan dengan perekonomian Indonesia, ini kita akan membahas ya, di silabus disampaikan bahwa kita akan membahas dari mulai sejarah perekonomian Indonesia, baik sebelum merdeka maupun setelah merdeka, Orde Lama, Orde Baru, kemudian juga era reformasi dan era sekarang. Ini penting. Selanjutnya saya sampaikan bahwa deskripsi mata kuliah perekonomian Indonesia ini akan membahas selama 1 semester tentang karakteristik perekonomian Indonesia, sejarah perekonomian Indonesia, sistem ekonomi Indonesia, kemudian juga perekonomian Indonesia dalam era globalisasi, neraca pembayaran luar negeri Indonesia, kemudian juga Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Jadi kita juga akan memahami tentang bagaimana Indonesia menyikapi perekonomian dunia. Kemudian dalam materi pembelajaran, di awal kita introduction ya, ruang lingkup dan karakteristik perekonomian Indonesia. Kemudian juga bicara tentang tadi sejarah, kemudian sistem ekonomi Indonesia, pelaku dan peran dalam perekonomian Indonesia, formasi struktural perekonomian Indonesia. Setelah 7 kali pertemuan kita mid test, kemudian setelah mid test kita lanjut lagi anggaran pendapatan dan belanja negara, kemudian pembayaran luar negeri Indonesia, sektor moneter, perbankan dan pembiayaan, dan perekonomian Indonesia dalam era globalisasi termasuk juga revolusi industri 4.0. Baru kemudian final test. Buku literatur yang digunakan banyak, Anda bisa cari ya di Google, mungkin melalui Google banyak lah sumbernya ya, misalnya bukunya Budiono terbitan dari BPFE Jogja, kemudian Windu Putra terbitan Raja Grafindo Persada tentang perekonomian Indonesia, kemudian Pak Furtasan juga ada bukunya kaitan dengan perekonomian Indonesia, Jakarta in Media. Kemudian ada yang pendukung juga, ada bukunya Pak Suryana tentang perekonomian Indonesia. Nah, ini kesemuanya literatur ini untuk mendukung kita dalam hal mempelajari mata kuliah perekonomian Indonesia.
Capaian pembelajarannya yaitu dengan mempelajari mata kuliah perekonomian Indonesia, diharapkan mahasiswa mampu memahami perkembangan perekonomian Indonesia dalam berbagai topik baik domestik maupun internasional dalam kerangka teori yang telah diberikan sebelumnya, yaitu bicara ekonomi makro ya. Makro itu kan bicara bea cukai, pajak, kemudian kebijakan misalnya fiskal ya tadi, pajak, kemudian mata uang dan yang lainnya, atau politik luar negeri. Nah, ini kaitan dengan di Indonesia biar kita tahu bahwa teori-teori tentang Indonesia sekarang ini juga kaitan sama otonomi daerah ya. Jadi kita juga harus juga melihat sumber daya alam dan sumber daya manusia di daerah. Kita lihat apakah perbedaan dari yang dulu sentralistik menjadi desentralisasi ini dapat menumbuhkan perekonomian daerah atau tidak, apakah malah merosot atau bagaimana. Cuma kelihatannya daerah semakin berkembang ya dari 34 provinsi ini. Nah, ini tidak lepas dari peranan pemerintah pusat dalam mengelola perimbangan keuangan pusat dan daerah. Itu ada di Undang-Undang 33 tentang perekonomian Indonesia, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kemudian dalam hal pembelajaran ada komposisi penilaian ya. Anda mendapatkan A sampai E itu kan tidak hanya dari ujian akhir, tidak hanya dari ujian tengah semester, tapi juga dari kehadiran 10%, kemudian tugas 15%, kemudian dari midtest atau ujian tengah semester 30%, dan satu lagi itu dari ujian akhir semester sisanya 40, 35, dan kehadiran 10 dan tugas 15%. Kehadiran ini nanti setelah kuliah juga di list WA group ya masing-masing kelas. Kemudian karena memang tadi daring, mungkin saya juga akan menyampaikan video pembelajaran atau juga seperti sekarang ini podcast ya, supaya Anda nggak jenuh. Nanti kita akan mungkin diskusi ke depan, ada tugas mandiri, ada juga tugas kelompok. Nah, biasanya kalau tugas kelompok ini kasihan yang buat ya, kadang yang buatnya 2 orang tapi namanya 5 atau 10 gitu kan. Makanya saya juga akan berkombinasi ya, cuma lebih banyak tugas mandiri atau perorangan. Supaya apa? Supaya wawasan Anda bertambah, karena Anda sudah semester 5, sudah tahun ketiga ya. Nah, jangan lupa juga jika ada artikel di medsos ya, artinya di Google atau di yang lain, itu yang kaitan dengan semua mata kuliah ya, terutama Anda kalau prodinya manajemen berarti harus sering-sering tuh ya, supaya nanti untuk skripsi bisa disimpan baik-baik. Nah, itu awal tentang introduction mata kuliah perekonomian Indonesia. Dan selanjutnya Anda juga harus banyak literatur yang dibaca, dan ini penting karena Anda ekonomi itu ilmu sosial, sehingga harus banyak literatur yang dibacanya. Dan jangan sampai Anda dengan daring sekarang ini banyak kesempatan, sebetulnya manfaatkan kesempatan Anda untuk banyak mencari literatur untuk kebutuhan Anda sendiri. Nah, di awal memang kita akan bahas tentang perekonomian Indonesia dari teori yang 2 ya. Teorinya mungkin Anda kenal teorinya Adam Smith dan John Maynard Keynes. Adam Smith bilang bahwa pemerintah tidak perlu campur tangan ya tentang jenis kegiatan ekonomi masyarakat atau warganya. Tapi John Maynard Keynes membantah bahwa negara juga, pemerintah harus campur tangan. Contohnya dalam penentuan mata uang gitu ya, supaya tidak ada mata uang berbeda-beda dalam satu negara. Nah, kalau di Indonesia memang campuran ya antara pendapatnya Adam Smith dengan John Maynard Keynes. Kalau kita lihat di periode kemerdekaan ya, kalau lihat sejarah ini kan ada dibagi-bagi ya, dari tahun 45 sampai tahun 1959 ini memang
masalah-masalah Indonesia. Contohnya karena memang zaman perang ya, jadi banyak prasarana ekonomi akibat perang. Kemudian ada juga karena masih kaitan dengan penjajah Belanda, jadi kegiatan ekonomi ekspor impor juga sempat terhenti, terutama dalam agresi Belanda 1 di tahun 47 dan tahun 48 di agresi Belanda 2. Kemudian ada juga kondisi masyarakat Indonesia bahwa mata uang Jepang masih beredar. Kemudian akhirnya tahun 46 ori atau uang Republik Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, dan ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara kita, karena biasanya kedaulatan itu dilihat dari pemerintahan, bahasa, kemudian lambang negara, begitu juga termasuk dalam ekonomi itu punya uang sendiri. Kemudian di tahun 51-59 karena sila bergantinya kabinet, ini kaitan dengan politik dalam negeri dan begitu juga posisi negara Indonesia di negara ASEAN maupun negara lain. Kemudian ada defisit APBN, kondisinya karena memang mencetak uang baru ya, seperti ori tadi tahun 46. Kemudian tingkat produksi merosot sampai 60% di tahun 52, 53 dan seperti saat lalu di tahun 38 juga kita pernah, tapi juga lebih merosot di tahun 52 sampai 53. Jadi kisaran 51-59 ini banyak persoalan ya. Kemudian juga ketegangan masalah Belanda dengan Indonesia, masalah Irian Barat. Kemudian di tahun selanjutnya juga di tahun 56 dan di tahun 66 juga kita kan pernah inflasi ya tinggi di saat ada pemberontakan di 13 PKI, itu juga sempat ya. Dan kalau kita lihat rencana kebijakan negara ini karena memang berganti presiden, ini juga lihat situasi dengan di saat itu. Sempat juga kita mengalami ekonomi terpimpin ya di zaman Orde Lama di tahun 59 sampai 66. Nah, ini kelihatannya beberapa ekonomi Indonesia termasuk bagi Presiden Bung Hatta waktu itu. Ini karena inflasinya tinggi, sehingga bagaimana caranya sektor pemerintah ini melihat supaya APBN-nya normal, upaya-upaya dilakukan. Kemudian ini karena memang bagian dari sentralisasi, sehingga pada saat Soekarno dan Hatta disempat juga deklarasi ekonomi. Jadi di tahun 63 ya, bahwa bidang perdagangan dan kepegawaian pokok perhatiannya pada aspek perbankan dan penguasaan wewenang mengelola moneter di pemerintahan. Itu di masa hidup ekonomi terpimpin. Nah, di masa Orde Baru dilihat tahun 66 sampai 98. Nah, ini dari situasi yang inflasi yang tinggi tadi di tahun berakhir di tahun 66. Kemudian akhirnya Soeharto mengambil alih dan 66 ini mulai ada masa stabilisasi dan rehabilitasi. Nah, ini kita akan lanjutkan di beberapa pertemuan selanjutnya. Itu saja mungkin sekelumit dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.